Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman pemilih, apa kabar? Semoga teman-teman pemilih di rumah sehat selalu dan tidak kekurangan satu nikmat apapun. Semoga semua kesusahan ataupun aktivitas keseharian kita itu dimudahkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah teman pemilih, ya, kita berjumpa lagi di kanal YouTube, ya, KPU Banggai dalam agenda podcast, ya, foto utusan KPU Kabupaten Banggai. Baik, saya Mahmud yang hari ini bertingkah atau sebagai host pada kesempatan hari ini, dan tentu tidak kalah penting tamu dan narasumber kita hari ini itu adalah Ketua KPU Kabupaten Banggai. Bagaimana kabarnya Pak Ketua? Alhamdulillah, makasih Pak Mahmud. Thank you. Oh ya, luar biasa Pak Ketua. Biasa, Pak Mahmud. Oke Pak Ketua, rekan-rekan teman pemilih, ya, kita hari ini narasumber adalah Ketua KPU Kabupaten Banggai. Sedikit mungkin informasi tentang profil dari beliau. Pasti teman-teman, ya, masyarakat maupun teman pemilih pasti sangat ingin tahu ini. Sebenarnya ini Pak Ketua ini sekolahnya di mana ini selama ini, ya kan? Makanya saya akan menyampaikan informasi penting. Beliau ini kuliah di Universitas Tompo Tikaluwu. Yes. Itu beliau S1 di sana. Betul. Dan kalau karir beliau di organisasi itu adalah yang pertama sekretaris BEM Fakultas Hukum Untika 2007-2008. Setelah itu beliau naik jabatan di organisasi ekstra, begitu ya Pak Ketua, ya. Organisasi ekstra kampus, yaitu sekretaris GMKI cabang Luwuk 2008-2010. Lalu naik tingkat lagi beliau. Orang yang semakin naik tingkat tentu punya kualitas, ya, kapabilitas, ya, walaupun mungkin belum pada poin isi tas. Ya kan? Yaitu beliau masuk sebagai pengurus pusat GMKI 2010-2012. Dan tentu dalam hal beliau sebagai pengurus pusat, beliau juga selaku pengurus di DPP KNPI. Ini kan kita kedatangan atau hari ini narasumber yang cukup luar biasa ini. DPP KNPI 2011 dan 2013, ya. Setelah itu beliau berkarir di lembaga kepemiluan pertama kali di startup dan juga sekretaris pribadi anggota DKPP yang saat itu bernaung di bawah lembaga Bawaslu RI. Artinya beliau saat itu selaku staf maupun sekretaris pribadi anggota DKPP, tetapi juga beliau di saat yang sama adalah staf di Bawaslu RI. Mungkin begitu, ya Pak Ketua, ya. Betul. Alhamdulillah beliau mendedikasikan diri dalam ruang lingkup penyelenggaraan pemilu, ya. Naik tingkat beliau di sebagai tim asistensi DKPP 2017. Setelah itu masuk sebagai tenaga ahli DKPP 2018 sampai dengan 2020. Setelah itu beliau berpindah ke lembaga lain tapi masih di puncak yang sama, di ruang lingkup pengurus pusat gitu. Yaitu sebagai tenaga ahli sekretaris jenderal KPU RI 2021 sampai 2023. Dan alhamdulillah mungkin karena ada angin apa begitu kan Ketua, ya. Ada angin apa, kita tidak tahu apa alasan dan motivasi beliau sehingganya, atau mungkin beliau sudah malas ini. So malas mungkin beliau menjadi pengurus pusat, yaitu menjadi pengurus di daerah. Tapi tidak kalah main loh, rekan-rekan pemilih. Beliau masuk seleksi untuk mengikuti seleksi KPU Kabupaten Banggai dan hari itu terpilih, dan saat ini beliau dipercayakan sebagai Ketua KPU Kabupaten Banggai
dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2028, insya Allah. Oke, sedikit mungkin tambahan informasi ya dari host ini, khususnya terhadap narasumber kita hari ini. Beliau berlatar belakang S1 Fakultas Hukum Untika, S2 di Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia, ya. Dan sedikit itu mungkin tentu akan penasaran mungkin teman-teman pemilih ini, Pak Ketua ini hanya sampai di S2 atau mau lanjut ini? Biarkan nanti beliau yang sampaikan. Ya kan? Ya Pak Ketua. Jadi memang ini pemilu kita ini kan sudah usai nih Pak Ketua. Iya. Ya kan? Ada dinamika yang itu dirasakan dari sisi kelembagaan pastinya. Ya kan? Tetapi yang menjadi penasaran, mungkin teman pemilih ini penasaran ini Pak Ketua. Ini dari RI langsung ke kabupaten, langsung jadi ketua. Apa obatnya mungkin? Ada mungkin resep tertentu Pak Ketua sehingga bagaimana ini jadi ketua KPU? Baik, terima kasih Pak Mahmud. Supaya konsisten juga ya. Ini juga pernah, saya ingat pertanyaan yang sama juga pernah disampaikan oleh baik itu Pansel, kemudian KPU Provinsi juga sempat konfirmasi ini, kemudian Pak Ahmad juga terakhir kemarin untuk podcast tanya soal ini. Ya, jawaban subjektifnya mungkin sama dengan yang lain juga. Mau membangun daerah, mau bertanggung jawab buat daerah, atau juga mungkin karena saya rindu sama Pak Mahmud. Iya Pak Mahmud, Pak Rauf, Pak Hidayat, lalu Pak Budi Sastra. Kan saya sering bilang di banyak forum Pak Mahmud bahwa Tuhan tahu apa yang mau terjadi besok. Ya. Maka dia siapkan orang yang tepat. Bukankah perjumpaan kita ini bagian dari rencana Tuhan? Masya Allah. Kan begitu. Tapi oke lah itu tadi. Tapi kira-kira jawaban paling jujur itu cuma satu. Saya rindu untuk ambil bagian hidup dengan saya punya orang tua. Berarti orang tua motivasi. Orang tua motivasinya. Cukuplah 13 tahun saya di Jakarta. Paling tidak waktu itu, orang tua atau bapak saya masih hidup, alasan saya paling tidak, kalau saya rindu hari ini saya bisa langsung ketemu. Kalau dia sakit saya bisa langsung rawat. Kalau dia menangis saya bisa langsung lap air matanya. Sesederhana itu. Ini jawaban saya ke Pansel begitu juga, kan ditanya, kenapa pulang kampung? Bukankah di pusat jauh lebih bagus? Oke lah, misalnya kalau mau hitung-hitungan ekonomi Pak Mahmud, pulang kampung itu pilihan rugi. Kalau hitung-hitungan ekonomi, dari sisi gaji cukuplah. Kalau dari sisi akses jejaring, kalau saya di pusat, ruang lingkup pergaulan saya pasti luas di semua kabupaten. Tapi kalau di Banggai kan saya cuma keliling di 24 kecamatan. Tapi kan ini bukan soal pilihan untung rugi. Ini kira-kira pilihan pengabdian saja sebetulnya. Begitu kira-kira Pak Mahmud. Senang sekali saya diundang sama Pak Mahmud di forum ini. Di forum yang mencerahkan, mencerdaskan, mendidik, dan sekaligus juga mengedukasi buat teman pemilih. Terima kasih Pak Mahmud. Baik, sama-sama Pak Ketua. Pada prinsipnya ini orang ini ingin tahu lebih jauh ini Pak Ketua. Iya. Bukan hanya saya selaku host, tetapi kemungkinan teman pemilih juga ingin tahu. Kalau kita lihat kita flashback ke belakang sebelumnya Pak Ketua, kan? Orang punya daerah ini, ya, dari beberapa sejarah pelaksanaan pemilu sebelumnya itu banyak sekali terjadi masalah-masalah yang cukup luar biasa. Bahkan puncak masalah yang pernah terjadi di Banggai ini dalam momentum demokrasi pada pelaksanaan pemilihan umum itu adalah pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2019. Tidak hanya menjadi perhatian khusus di masyarakatnya Torang di Kabupaten Banggai ini, tetapi ini isunya sudah go nasional ini Pak Ketua. Betul. Ya kan? Karena ada keterlambatan ini logistik, ya kan? Dari yang harusnya pemilu dilaksanakan tanggal 17, tetapi karena ada keterlambatan logistik, itu harus dilaksanakan di tanggal 18. Sebenarnya Pak Ketua, apa yang menjadi apa penyebabnya itu? Dan coba bisa mungkin Pak Ketua juga sedikit sampaikan nih ke teman-teman pemilih kita, ya kan? Selain apa penyebabnya,
langkah strategi untuk tidak mengulang kejadian yang sama? Baik. Saya ingat memang 2019 itu saya masih di Jakarta di DKPP. Ya. Resonansinya itu berasa sampai di sana memang. Itu benar. Isu ini isu nasional. Nah, memang waktu kita bertugas, Pak Mahmud sama-sama kita berikrar di halaman kantor KPU. Salah satu yang sering kita sama-sama ucapkan baik itu di jajaran kita sampai di badan ad hoc dan ke publik bahwa tugas kita itu berat sekali di periode ini. Kenapa? Karena harus merubah stigma, memulihkan trust publik. Sebab saya sebetulnya saya bisa mungkin menghindari untuk membahas soal ini sebetulnya. Tapi baiklah, ini namanya forum mendidik, kita menolak melawan lupa, begitu kan? Menolak melawan lupa. Jadi memang waktu itu tantangan terbesar kita adalah bagaimana tata kelola logistik, kemudian tata kelola tahapan ini dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab. Nah, dari aspek logistik memang waktu itu setelah kita masuk bertugas kan kita bekerja bertanggung jawab berdasarkan divisi masing-masing, tapi dalam satu koridor kita sepakati lewat pleno, lalu kita kerjakan secara bersama-sama. Soalnya adalah di Banggai ini belum ada gudang waktu itu. Gudang waktu itu. Problem utama gudang waktu itu kan memang, apalagi dengan jenis jenis pemilu, presiden, DPD, DPR, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, 5 jenis. Kita punya gudang memang, tapi itu hanya menampung kalau untuk agenda pilkada. Itu cukup. Tapi kan problem kita sekarang tidak ada gudang atau gedung yang representatif untuk apakah kita sewa atau kita pinjam. Nah, kayaknya saya memang kosakata saya tidak punya cukup referensi untuk menceritakan ulang peristiwa pemilu sebelumnya. Begitu, karena saya tidak terlibat secara dekat itu maksudnya seperti teman-teman sekretariat yang ada, atau mungkin teman-teman mungkin Pak Mahmud pernah terlibat sebagai badan ad hoc di Panwas, kalau saya tidak keliru waktu itu di Panwas kan melihat secara dekat waktu itu. Pak Ketua sudah center juga kalau saya ada di Panwas. Saya tahu. Nah, mungkin orang-orang ini yang bisa atau cukup referensinya menceritakan secara lengkap. Tapi kan kalaupun misalnya secara umum mau disampaikan kan ini soal penata kelolaan logistik, menata kelola. Benar. Ada informasi bahwa misalnya gudang tidak tersedia, gitu. Gudang pun tersedia misalnya, akhirnya kan tidak jelas. Ada yang bilang di titik ini, lalu dipindah di segala macam waktu itu. Kemudian ada juga dari aspek waktunya, terlalu mepet dan lain sebagainya, akhirnya terlambat. Kalau saya tidak keliru itu tidak lagi disortir lipat, orang main ambil. Benar. Tidak lagi di packing, orang main ambil. Lalu terhadap itu maka kan ada yang tertukar, ada yang jenisnya tidak sama, kemudian jumlahnya juga tidak pas waktu itu kan. Jadi intinya memang gudang itu penting, makanya yang kita ikhtiarkan sama-sama periode ini, saya, Pak Mahmud, Pak Budi, Pak Rauf, Pak Hidayat, teman-teman sekretariat juga, Ibu Sek dan teman-teman sekretariat kan mengikhtiarkan supaya jangan lagi kita wariskan pergumulan ini. Masya Allah. Kalau kita sudah rasakan bagaimana bekerja pontang-panting kemarin juga karena keterbatasan, tapi karena hubungan kita dengan stakeholder itu baik, saya pastikan baik. Karena kita rawat sama-sama bagaimana dengan pemerintah, dipinjamkanlah kita asrama haji untuk penampungan logistik. Apakah masalah selesai? Tentu tidak selesai. Bahwa memang tertampung logistik, iya, tapi kan jaraknya. Siapa mau jamin keamanannya di sana? Benar. Kan jauh jaraknya. Tapi kalau ada misalnya bangunan yang dekat kantor kira-kira dapat kita awasi secara langsung, ini kan paling tidak mengkhawatirkan publik. Jangan sampai publik khawatir, ini kira-kira dia mau simpan di mana ini surat suara. Jangan sampai ada orang yang menyusup, coblos segala macam. Nah, itu kan harus kita jawab juga. Tugas kita yang paling berat adalah bukan melaksanakan tahapan. Ya. Kalau pelaksanaan tahapan, saya masih percaya undang-undangnya masih sama. Antara undang-undang pelaksanaan pemilu 2019 dengan yang 2024 kan masih sama. Undang-undang 7 tahun 2017. PKPU-nya ada, juknisnya ada. Tapi bagaimana menjaga, memulihkan kepercayaan publik itu yang susah. Dan dalam pandangan saya mohon maaf ini kalau pilihan kata agak tinggi, tapi Pak Mahmud berhasil meyakinkan publik bahwa kita bisa melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024 lewat saluran
sosialisasi. Kan kita bisa yakinkan publik kemarin. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya tidak berlebihan, bisa kita uji. Saya 1,5. Ya. Kan kita tingkat partisipasi paling tinggi. Kan begitu. Ini tidak berlebihan kalau saya pilihan kata saya agak tinggi, tapi itu fakta. Dari kekhawatiran, lalu kita jawab kekhawatiran itu, lalu coba kita lihat hasilnya. Bahwa memang betul tingkat partisipasi itu kan tidak hanya dilihat dari aspek kuantitasnya. Dari sisi kuantitas oke lah kita tinggi. Kalau dari aspek kualitas, mungkin itu PR kita ke depan juga. Luar biasa Pak Ketua, ya itu sekaitan dengan situasi yang terjadi pada saat 2019 dan bagaimana mengatasi problem agar tidak terjadi lagi situasi itu, kan? Kalau kita lihat Pak Ketua, Kabupaten Banggai ini memiliki beragam karakteristik geografis yang unik, ya kan? Ada yang kepulauan, ada yang gunung, ada yang bahkan itu harus menyeberangi harus menjangkau dari satu titik ke titik lain, itu bukan hanya berjam-jam, Betul. tapi berhari-hari. Betul. Nah, ini tentu Pak Ketua dalam mendistribusikan perlengkapan logistik pemilu tersebut, tantangan-tantangan ini yang Pak Ketua paling upayakan untuk tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat lain-lain sebagainya itu hal-hal apa yang menjadi tantangannya Pak Ketua? Meskipun saya tidak sampai risau saya, tapi saya bersyukur sekali Pak Mahmud, saya bersyukur modal utama kita adalah kita solid di internal. Itu modal. Kita solid di internal antar sesama anggota, solid. Berdinamika memang, tapi tujuannya sama sampai dengan hari ini. Dan saya meyakini besok juga kita masih solid. Dengan teman-teman sekretariat kita solid, dengan teman-teman badan ad hoc kita solid, dengan eksternal kita solid. Kenapa saya syukuri itu? Bayangkan saja Pak Mahmud, di tempat lain, di kabupaten lain, bahkan di daerah lain, karena tidak solid, tidak diputuskan lewat pleno misalnya. Kan lain anggota bicara lain. Lain anggota maunya lain. Akhirnya kan teman-teman di sekretariat tidak punya kepastian ini kapan kita mau distribusi. Nah, kita punya pola bersama-sama waktu itu kan, kita rapatkan, kita simulasikan waktunya waktu itu. Saya ingat betul kita di ruangan. Kita simulasikan waktunya. Kira-kira pengalaman kemarin itu dengan luas wilayah sebesar Banggai ini, kira-kira kita butuh waktu berapa hari waktu itu? Oke, teman-teman sekretariat simulasikan, sampaikan. Ini teman pimpinan mohon izin ini kalau ini kan kita di Banggai ini kan memang agak unik betul Pak Mahmud. Lubuk itu ada di tengah. Benar. Lalu kalau ke arah barat itu sampai di Toili Barat. Itu cuma bisa satu kali nafas ke sana, tidak bisa lagi putar untuk menjangkau daerah lain. Lalu kalau ke arah sana apa? Selatan ya? Iya. Ke arah selatan itu ke arah sama Kepalu itu apa namanya itu? Rata. Bunta, Simpang Raya sampai Muhon. Itu tidak bisa dia putar balik untuk menjangkau daerah lain, tidak bisa. Ya, tidak bisa ke Toili Barat. Tidak bisa. Lalu ke arah utara itu ke Balantak. Lalu dia geser sedikit ke arah Bualemo. Itu satu tarikan napas, tidak bisa. Nah, waktu itu kan kita putuskan. Belum lagi kita memperhatikan kondisi Bulog Doda, Pak. Ini mungkin sebagai seantero Sulawesi Tengah mengerti, tahu kultur di Bulog Doda itu. Itu bahkan kalau saya tidak keliru itu sampai 2-3 hari 2 malam kalau saya tidak salah itu. Itu pejalan kakinya itu yang profesional. Teman-teman aparat TNI dan Polri, masyarakat yang sudah biasa. Bayangkan kalau saya kayak Pak Mahmud salah 1 minggu itu ke sana. Itu kita hitung semua. Nah, jadi waktu itu memang sempat saya sekali lagi bukan risau sebetulnya, tapi kan kita boleh saja kita khawatir. Dengan khawatir itu kan kita akhirnya merancang lebih baik. Nah, penata kelola logistik itu kan dia mulai dari perencanaan, lalu produksi, pengiriman itu dari dari perusahaan ke gudang KPU, lalu KPU mendistribusikan sampai di TPS. Itu sudah kita hitung semua, makanya kita simulasikan waktunya. Oke, dia tiba sampai di gudang itu kapan? Lalu kita sortir lipat dulu. Lalu kita packing, kita checking, bahkan checking itu berlapis, kita cek checklistnya, orang yang cek.
Waktu itu kan kalau Pak Mahmud masih ingat kan kita libatkan teman-teman PPK. Ayo kamu datang untuk memastikan jumlahnya, pastikan jenisnya, pastikan juga kualitasnya. Nanti kita atur waktunya. Yang penting jumlahnya dipastikan, kualitasnya dipastikan, jenisnya dipastikan. Lalu kalau semua sudah, kita atur waktunya. Mana yang didahulukan? Waktu itu saya ingat Bulu Doda kita prioritaskan. Kenapa? Karena soal jarak. Didamping oleh teman-teman kepolisian. Kita kerjasama dengan PT Pos untuk pendistribusian sampai ke TPS. Baik pengirimannya maupun arus baliknya. Itu kita hitung semua. Dan Alhamdulillah Pak Mahmud, berkat dukungan semua kita di internal, dukungan stakeholder, saya tahu betul, kita semua tahu bagaimana dukungan pemerintah, dukungan TNI Polri, Kejaksaan, teman-teman media. Sampai akhirnya saya pastikan, tidak sempurna memang, tapi saya pastikan pemilu itu kan hari H, Pak Mahmud. Iya. Pemilu itu dia hari H. Yang kita laksanakan itu kan tahapan, namanya tahapan pemilu. Alhamdulillah, di hari H pelaksanaan pemilu, semua warga pemilih terfasilitasi dengan baik. Itu saya syukuri. Alhamdulillah. Rekan-rekan pemilih ya, memang kalau mengurus pemilu ini memang tantangannya banyak ya Pak Ketua ya. Sekali. Dan kompleks Pak Ketua ya. Betul. Tidak hanya kita bicara pada soal waktu, jarak, tetapi kondisi geografis dan suhu politik juga sangat mempengaruhi mungkin Pak Ketua ya. Nah, kalau kita lihat Pak Ketua, dari yang Pak Ketua tadi sampaikan ini, dari perusahaan kan untuk dibawa ke gudang KPU Kabupaten Banggai, ini kan membutuhkan jarak juga nih Pak Ketua. Betul. Dari jarak tersebut sampai di KPU Kabupaten Banggai, disortir, dilipat, lalu di-packing dan didistribusikan untuk sampai ke TPS. Ini ada peristiwa yang begitu panjang. Kalau kita coba menganalisis, melihat proses logistik itu sendiri, dari satu tempat bergeser ke tempat lain, gitu kan? Kerumitan pelaksanaan sortir, lipat dan distribusi logistik yang Pak Ketua paling khawatirkan ini, ya kan? Dari perjalanan logistik ini, ya kan? Ini jangan sampai, jangan-jangan ada apa, kenapa? Itu di poin mana yang paling mengkhawatirkan ini? Yang paling kekhawatirannya meningkat ini? Iya. Jangan sampai ada masyarakat ini yang tidak memilih karena tidak cukup surat suara. Itu mungkin poin yang kecil, Pak Ketua. Bisa mungkin Pak Ketua gambarkan sedikit ke kita. Kayaknya berlebihan itu pertanyaan dia. Sebenarnya tidak sampai mengkhawatirkan, tidak sampai begitu sebetulnya. Saya dan kita semua tentunya lebih ke soal tanggung jawab tadi itu. Saya anggap semua tahapan, semua sub tahapan itu maha penting. Oke. Apapun itu, bahkan orang yang terlibat untuk sortir lipat, kan itu kan bukan relawan, masyarakat umum yang kita main, itu kan kita sangat hati-hati. Kita minta KTP-nya, kita cek di Sipol. Jangan sampai orang ini terlibat partai politik, kan kita hati-hati betul di situ. Jangan sampai ini terdistribusi dengan baik, tiba-tiba ada soal. Ini orang kayaknya orang partai, kamu aja. Bahkan sampai pakaiannya Pak Mahmud, kalau Pak Mahmud ingat waktu itu, kan tidak boleh ada merek tertentu, tidak boleh ada tulisan-tulisan tertentu. Sampai sebegitunya kita punya hati-hati untuk. Jadi buat saya semua penting, tapi tidak sampai risau. Risau itu kan sampai tingkat stresnya paling tinggi. Saya tertarik dengan tulisan ini. Hasil yang indah tidak terlahir dari langkah yang mudah. Jadi kalaupun bolehlah kita bilang saat ini kita indah, tidak mudah perjalanannya. Panjang sekali. Nah, sekali lagi saya menjawab pertanyaan tadi, kalaupun ditanya di mana yang paling mengkhawatirkan, saya kira karena kita semua menganggap penting di setiap tahapan, penting di setiap kegiatan, maka tanggung jawab kita besar di situ. Kita tumpahkan semua, kita punya tanggung jawab, kita punya kita punya cara untuk bagaimana supaya KPU sebagai penyelenggara tidak menjadi faktor penyebab. Kita tidak menjadi faktor penyebab. Makanya tadi saya bilang, sampai dengan orang yang mau sortir lipat, kan kita sortir betul-betul. Mana KTP-mu? Cek di
si Sipol. Kita cek di Sipol. Oke, clear ini orang. Tapi pastikan baju yang dia pakai bahkan untuk mau kegiatan sortir lipat itu harus baju yang kira-kira tidak menjadi tafsir publik. Jangan-jangan orang ini disusupkan di dalam. Kan itu. Saya ingat sekali itu kita sempat filter sampai di situ. Jangan sampai Bawaslu menyuprit KPU karena ada lambang itu. Betul, karena ada itu. Jadi betul-betul kita sangat hati-hati, waspada betul di soal-soal begitu. Nah, kalau soal misalnya jarak sama-sama sudah kita hitung, kita sudah simulasi karena memang Pak Mahmud di Banggai ini, khususnya di KPU Banggai ini kan hitam putih abu-abunya tahapan pengalaman itu kan ada di sini. Kan boleh juga kita belajar dari pengalaman-pengalaman itu supaya jadi lebih baik. Kan jangan sampai kita kayak kuda masih jatuh di lubang yang sama, putar-putar jatuh di lubang yang sama. Itu kan kayak tidak terdidik saja kita ini. Padahal kan kita mau belajar dari setiap peristiwa, dari setiap kegiatan, dari setiap lalai dan gagalnya orang, kita belajar dari situ ya. Sekali lagi, kalaupun harus disyukuri adalah itu soliditas. Kita beku sayang di kantor ini, kita punya jajaran juga kita bentengi, kita lindungi setiap mereka punya pekerjaan. Alhamdulillah mereka juga mau bertanggung jawab. Karena sering kita bilang, saya sering sampaikan juga di forum-forum yang lain bahwa wajahnya KPU yang paling nyata di TPS adalah KPPS. Wajahnya KPU yang paling nyata di desa kelurahan adalah PPS. Wajahnya KPU yang paling nyata di kecamatan adalah PPK. Jadi kita sama satu. Masya Allah. Itu kira-kira Pak. Masya Allah. Ini tentu Pak Ketua jadi motivasi dan tambahan informasi dan pengetahuan bagi kita semua dan khusus kepada teman-teman pemilih tentunya Pak Ketua. Karena yang pastinya kenapa ini menjadi penting untuk teman-teman pemilih, karena poin yang pertama Pak Ketua yang pertama Pak Ketua tidak mungkin di kursi ketua terus. Betul. Teman-teman pemilih yang akan mengganti itu. Persis. Ya kan? Maka informasi ini menjadi informasi penting bagi teman pemilih yang ingin mengetahui bagaimana sebenarnya proses pendistribusian dan segala macam tantangan pelaksanaan logistik kita. Betul. Ya kan? Kompleks dan tentu tidak mudah, tetapi karena yang tadi Pak Ketua sudah sampaikan, berkat kerjasama tim yang baik di internal KPU Banggai dan komunikasi yang bagus juga dengan stakeholder kita di Kabupaten Banggai, semua welcome stakeholder. Tidak ada yang coba membisikkan. Apa ini tuh? Pak Ketua kemarin ada tidak yang membisikkan Pak Ketua? Saya ini tolong ditambahkan ini, saya punya angka, ada tidak Pak Ketua? Ini teman-teman pemilih. Iya. Saya itu sering bilang begini Pak. Iya. Sejak di pemilu saya ingat itu sampai di pilkada. Komitmen kita adalah tidak membangun jarak yang sama dengan peserta, tapi kita membangun kedekatan yang sama. Saya bisa mungkin kita dekat. Kan KPU itu dia melayani setidak-tidaknya dua unsur. Pemilih yang harus dia layani, pemilih yang wajib itu, dan peserta pemilu. Itu harus kita layani. Nah, dengan begitu kan saya bilang ke peserta, tolong kamu jaga kita orang. Ya. Dengan begitu tolong juga bisa jaga kamu. Menjaga kamu itu kan menjaga tahapan ini. Benar. Supaya kalaupun misalnya dia kalah terhormat, bahwa memang dia sudah berupaya, kita sudah fasilitasi, tapi memang mungkin suksesnya tertunda. Jaga juga kita, dengan menjaga kita juga itu kan publik juga bisa puas, kita punya hasil bisa kita pertanggungjawabkan secara baik gitu. Jadi saya kira karena peserta ini sayang sekali sama KPU, maka dia tidak ganggu. Nah, saya percaya juga teman-teman anggota yang lain dan teman-teman sekretariat juga ada di standing yang sama. Kita sepenuhnya melaksanakan tugas dan tahapan ini dengan baik, dan ya kita sadari betul bahwa kita penyelenggara, bukan peserta, apalagi tim sukses. Ya. Itu kalimat yang sangat memotivasi untuk kita semua teman-teman pemilih ya. Bahwa memang kalau orang di luar ingin berharap ada kecurigaan ya, orang di luar ada kecurigaan tertentu, itu hal yang biasa, hal yang wajar. Tetapi tentu transparansi lembaga yang hari ini sudah lebih pada bersifat digital, semua sudah lebih dapat diakses ini. Dan begini kan Pak Mahmud,
KPU itu kan tidak bisa menentukan orang menang atau kalah. Makanya saya heran kalau misalnya ada KPU yang atau ada orang lain yang berharap KPU bisa memenangkan orang. Itu bagaimana caranya? Saya banyak sekali buku dan literatur atau orang banyak saya ajak diskusi untuk bahas soal pemilu dan pilkada, tapi belum pernah satu teori yang saya dapat itu KPU bisa memenangkan calon tertentu. Saya juga jadi biarlah kita yang urus sebagai panitia pelaksana, biarlah kita urus logistik, kita urus sosialisasi, kita urus data teknis dan hukum pemilu, biarlah kita urus di bagian itu. Bagian-bagian yang lain biarlah nanti itu bagiannya peserta. Ya. Dan itu dibuktikan juga bahwa dari sejak pelaksanaan tahapan pemilu dilaksanakan sampai dengan terpilihnya para anggota legislatif, tidak ada satu gugatan pun yang mendiskreditkan atau yang coba menyajikan data hasil pemilihan itu berbeda dengan yang ditetapkan oleh KPU. Persis betul. Ya, sehingganya transparansi KPU begitu ingin merebut kembali kepercayaan publik yang tadi Pak Ketua sampaikan. Karena benar-benar ingin merebut itu, maka ruang-ruang pelaksanaan pemilu 2024 dari sisi integritas, dari sisi akuntabilitas, kelembagaan, ya, dan juga internal di dalam lembaga ini itu betul-betul dipegang dan dijaga baik-baik. Betul. Karena ingin menutup sejarah hitam di demokrasi sebelumnya, ya kan? Nah, ini tentu menjadi informasi penting kita hari ini, teman-teman pemilih sekalian yang ada di rumah. Semoga ini penggalan informasi yang menjadi referensi kita bersama. Kami percaya demokrasi di Kabupaten Banggai semakin baik ya ke depan, semakin berkualitas, dan tentunya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat untuk memajukan Kabupaten Banggai yang baik. Mungkin Ketua. Baik. Luar biasa. Mungkin sebagai statement closing statement Pak Ketua dipersilakan. Ternyata ini di sesi akhir ya, di bagian akhir. Oke. Saya kira saya hindari untuk mengklaim kita sukses. Tapi perjalanan lembaga ini, perjalanan Satker KPU Kabupaten Banggai itu sudah ada di tahap ini. Silakanlah dinilai tahap ini seperti apa. Oleh karena itu kita boleh berharap bahwa kalau perjalanan ini sudah tiba di tahapan ini, maka kita berharap estafet berikutnya, baik itu secara kelembagaan kita berharap dia tetap naik kelas, dan berharap demokrasi kita di Banggai ini juga naik kelas. Pemilihnya terdidik, peserta pemilunya lebih profesional, penyelenggara pemilunya juga lebih profesional. Saya kira itu harapan kita bersama. Dengan demikian, mari kita kirim pesan ke seantero Republik ini bahwa dari Banggai untuk bangsa. Masya Allah. Itu penutup yang the best ya. Kesempatan kita hari ini. Semoga menjadi nilai edukasi untuk kita semua. Dan salam foto utusan dari kami, KPU Kabupaten Banggai. Semoga teman pemilih, masyarakat Kabupaten Banggai sehat selalu, tanpa satu kekurangan nikmat, dan selalu dimudahkan dalam ikhtiar sehari-harinya. Itu dari kami di ruang podcast foto utusan KPU Kabupaten Banggai hari ini sebagai sarana media informasi dan sosialisasi. Ya, semoga dapat menambah wawasan dan referensi tentang nilai-nilai demokrasi kita di tanah air. Demikian dari kami, saya Mahmud dan ditemani oleh Santu Kutia, thank you. Ya, selaku Ketua KPU Kabupaten Banggai, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.